Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa wa ila hadrati ali sayyid syarah wa ila hadrati muallifi kitab Muhammad al-Salam Sidi Syekh Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Asadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddasallahu sirrahum wa nawwara. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembahasan kemarin ya, masih dalam bab kamalu judihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Nabi itu memberi lebih banyak dari apa yang beliau gunakan atau beliau butuhkan. Jadi apa? Wa yabdzulul katsir wa huwa muhtajun ilal qalil. Jadi yang dikeluarkan untuk infak, untuk sedekah itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh beliau. Dan beliau juga kalau berinfak, kalau mengeluarkan hartanya itu tidak menganggap banyak apa yang beliau sedekahkan. Jadi tidak merasa bahwa beliau sudah menyedekahkan banyak harta, dan dengan begitu beliau selalu dermawan ya, karena orang kalau merasa yang disedekahkan sudah banyak ya akhirnya malas bersedekah kan gitu. Juga bahwasanya Nabi itu malu kalau ada orang minta kepada beliau tetapi beliau tidak bisa penuhi karena kekurangan, karena alasan tidak punya atau alasan yang lain ya. Nah ini sampai ada ceritanya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ahu rajulun fasa'alahu faqala ma 'indi syai'un walakin ibta' alayya fa idza ja'ana syai'un qadaituhu. Nah, jadi ketika ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian Nabi kebetulan tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan, akhirnya kata Nabi ibta' alayya, ya udah ini saya punya barang, kamu jual aja, nanti hasilnya untuk kamu, kira-kira begitu. Jadi artinya meskipun Rasul tidak mempunyai sesuatu untuk diberi, tetapi beliau selalu mengusahakan bagaimana orang yang minta ini mendapat apa yang diminta. Bahkan sampai Rasul punya barang disuruh jual, nanti hasilnya untuk orang yang minta. Faqala Umar, ya Rasulullah qad a'taitahu fama kallafakallahu ma la taqdiru alaih. Nah, ketika sahabat Umar mengetahui ini, beliau justru mengingatkan, ya Rasulullah, engkau kan sudah banyak memberi. Nah, kalau begitu sudah enggak usah engkau paksakan ngasih lagi orang yang minta padahal engkau tidak mampu. Jadi Umar justru mengingatkan, tapi apa yang terjadi? Fakaroha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qaula Umar. Tapi justru Rasul kurang suka, kurang sreg dengan apa yang dikatakan Umar tadi, karena merasa seolah-olah Umar ini menghalangi niat baiknya untuk bersedekah. Faqala rajulun minal ansor. Nah, di sisi lain ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang mengatakan, ya Rasulullah, anfik wala takhaf min dzil arsy iqlala. Ya Rasulullah, nah, ini justru sahabat ini mendorong, ya sudah engkau berinfak saja, enggak usah takut, namanya engkau ini kan Rasul, pasti dijamin. Wala takhaf min dzil arsy iqlala. Enggak mungkin Allah membiarkan engkau kekurangan atau mengurangi kenikmatan atau kekayaanmu, kata sahabat tadi ya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa urifa fi wajhihi al-bishru bi qaulil ansori. Jadi ketika Rasul mendengar ucapan sahabat Ansor tadi yang justru mendorong beliau untuk
tetap bersedekah, untuk tetap berinfak, untuk tidak takut kekurangan hartanya atau berkurangnya hartanya. Beliau malah tersenyum mengetahui sahabat Ansor ini mendorong dia untuk tetap berinfak. Bukan seperti sahabat Umar tadi yang niatnya tetap baik. Niatnya sahabat Umar ini, ya Rasulullah, engkau nggak usah maksakan yang engkau tidak mampu. Tapi Rasul kurang seret. Justru ketika sahabat Ansor mendorong dia tetap bersedekah, tetap berinfak, Rasul malah tersenyum. Wa urifa fi wajhihi al-bishr. Jadi bahkan terlihat di wajahnya rasa gembira dengan ucapan sahabat Ansor tadi yang mendorongnya untuk bersedekah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam bihadza umirtu. Nah, ini kata Nabi, ya dengan hal inilah saya memang diperintahkan, artinya diperintahkan untuk dermawan ya. Wa rawa Muslim an Anasin radhiyallahu anhu qol ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tahu. Nah, Rasul tidak pernah diminta sesuatu kecuali pasti akan memberi apa yang diminta, sebisa mungkin beliau memberi apa yang diminta. Faja'a rajulun wa huwa Safwan bin Umayyah fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhaful faqra. Jadi ini ceritanya pas setelah perang Hunain ya. Jadi setelah Fathu Makkah nanti kemudian ada perang Hunain. Nah, dalam perang Hunain ini Rasul mendapat ghanimah yang sangat banyak. Nah, ketika itu ada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islamnya setelah Fathu Makkah, itu datang ke Rasul minta bagian ghanimah. Nah, di antaranya ada seorang laki-laki namanya Safwan bin Umayyah. Nah, kita tahu bahwa Safwan bin Umayyah ini sebenarnya adalah anak dari Umayyah bin Khalaf ya, yang mantan majikannya Bilal, yang sempat menyiksa Bilal dan sangat memusuhi Islam. Nah, jadi punya anak namanya Safwan bin Umayyah. Awalnya juga ingkar terhadap Nabi. Baru ketika Nabi akhirnya menang dalam Fathu Makkah, menguasai kembali kota Mekah, nah, baru dia masuk Islam. Tapi karena mungkin Islamnya baru, juga mungkin belum dari hati yang terdalam, jadi masih motifnya masih ada motif duniawi. Nah, ketika Nabi menang perang, dia minta bagian, minta jatah ghanimah. Nah, ketika diminta itu, Nabi akhirnya memberi, karena tadi Nabi itu tidak pernah menolak permintaan seseorang yang meminta kepada dia. Jadi ketika Safwan bin Umayyah ini meminta jatah ghanimah, diberi oleh Nabi ghanaman baina jabalaini. Jadi kambing yang antara dua bukit ya, kalau di Arab sana kan, itu menunjukkan saking banyaknya kambing yang diberi oleh Nabi kepada Safwan bin Umayyah. Nah, ini makanya menunjukkan dua hal. Satu, bahwa yang kita bahas ya, Nabi itu begitu dermawannya, luar biasa. Yang kedua, Nabi itu betapa pemaafnya, bahkan terhadap orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang dulu sangat memusuhi beliau maafkan. Ketika mereka masuk Islam, mereka minta apa dikasih oleh Nabi. Makanya ini juga termasuk gambaran kenapa kemudian mu'allaf itu menjadi salah satu mustahik zakat ya. Nah, karena orang yang mu'allaf, apalagi zaman dulu, itu supaya bisa lebih diikat ke dalam agama Islam, ya salah satunya dengan diberi sedekah dan zakat gitu. Nah, ketika Safwan bin Umayyah ini mendapat pemberian ghanimah dari Rasul, nah, terus ketika dia kembali kepada kaumnya, dia berseru, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhaful faqra. Kaumku, kalian masuk Islamlah, karena Muhammad ini telah memberi saya pemberian dari seseorang yang tidak takut fakir. Nah, ini menunjukkan betapa kedermawanan Nabi itu membuat orang-orang tertarik pada Islam. Artinya menunjukkan betapa dermawannya Nabi sehingga menarik banyak orang ke dalam Islam. Maka diceritakan ya dalam banyak cerita
Di antaranya seperti tadi, orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah terutama, yang sebelumnya mereka sangat benci kepada Nabi, ketika ternyata diperlakukan dengan baik oleh Nabi, mereka dimaafkan, dibebaskan, padahal aslinya Nabi bisa aja kalau mau balas dendam kan, tapi bukannya balas dendam, Nabi justru memperlakukan mereka dengan baik, memberi mereka ghanimah dan macam-macam ya, yang mereka akhirnya bersaksi, Muhammad itu yang sebelumnya orang paling saya benci menjadi ahabbun nasi ilayya, menjadi orang yang paling saya cintai, karena akhlaknya Nabi, dermawannya Nabi menarik mereka, membuat mereka mengakui, wah ini nih, Nabi yang luar biasa. Wa a'ta yauma Hunain sallallahu alaihi wasallam unasam minat tulaqa yata'allafu qulubuhum 'alal Islam. Yata'allafu qulubahum 'alal Islam idz a'tahum mi'atan minal ibil wa kana min jumlati man u'tiya Malik ibnu Auf famtadahahu biqasidah. Nah, ini juga dalam perang Hunain tadi ya, Rasul memberi ghanimah kepada orang-orang secara cuma-cuma ya, yang diharap terutama kepada orang-orang yang diharap ikatannya kepada Islam. Al-mu'allafatu qulubuhum. Jadi sebenarnya mu'allaf itu yang sekarang jadi istilah untuk orang yang baru masuk Islam, itu dari kata mu'allafati qulubuhum. Jadi diharap hatinya itu dapat ditarik, dapat diikat ke dalam agama Islam dengan lebih kuat. Artinya yang mereka mungkin dulu, ini zaman Nabi terutama ya, zaman Nabi dulu mungkin yang mereka itu awalnya masuk Islam masih karena segan, masih karena takut dengan Nabi Muhammad, jadi belum murni dari hati yang terdalam, dari hati yang tulus. Dengan mereka diperlakukan baik, akhirnya mereka merasa tersanjung, merasa kagum dengan Islam. Nah, dengan itu mereka ditarik untuk lebih mengikuti ajaran Islam. Nah, kalau sekarang ya rata-rata orang mu'allaf memang sudah keputusan yang bulat, memang dari diri mereka sendiri kan. Nah, ini konteksnya mu'allaf diberi zakat itu terutama zaman dulu tadi, karena dulu orang sebagian masuk Islam masih karena takut dengan Nabi Muhammad, dengan umat Islam, masih karena segan dan lain-lain ya. Jadi ketika perang Hunain, setelah perang Hunain Nabi mendapat ghanimah yang sangat banyak. Nah, itu orang-orang yang baru masuk Islam banyak diberi ghanimah oleh Nabi. Di antaranya banyak yang dikasih mi'atam minal ibil, 100 ekor masing-masing, 100 ekor unta misalnya. Nah, itu kan luar biasa banyak ya. Nah, termasuk nanti ada seseorang yang diberi namanya Malik bin Auf, yang kemudian sebagai ekspresi terima kasihnya terhadap Nabi, dia bikin syair ya yang memuji Nabi. Nah, tapi uniknya yang pernah saya ceritakan kemarin ya, ini logika Nabi. Uniknya sahabat Ansor yang sudah mati-matian membela Nabi. Kita tahu Nabi ini kan secara tidak langsung terusir dari Mekah ya, karena disiksa oleh kaum Quraisy. Akhirnya para sahabatnya dengan Nabi hijrah ke Madinah, dibantu, ditolong oleh sahabat Ansor. Yang sahabat Muhajirin ke Madinah itu dengan tangan kosong, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, bahkan dicarikan pasangan kan gitu. Nah, tetapi uniknya ketika Nabi mendapat banyak ghanimah, itu justru banyak di antara orang Ansor itu yang nggak dapat bagian. Makanya dulu sempat ada yang menggugat Nabi. Nah, ini makanya penting kita memahami logika nubuah ya, logika kenabian, supaya kita nggak ingkar terhadap Nabi. Jadi ketika Nabi itu lebih banyak memberi kepada orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, terutama orang-orang Quraisy, itu ada yang mencibir, ada di antara sebagian orang mencibir. Ammar rajul, adapun ini nggak langsung nyebut Nabi ya. Ammar rajul, adapun laki-laki, maksudnya Nabi, ya wajar kalau dia lebih memprioritaskan keluarganya, lebih memprioritaskan kaumnya, maksudnya kaum Quraisy, karena Nabi kan dari Mekah. Jadi mencibir seolah-olah
Nabi itu lebih memprioritaskan kaumnya yang di Mekah, yang dari Mekah, seolah-olah sudah melupakan kaum Ansor yang sangat banyak berkorban untuk perjuangan Nabi. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Nabi mendengar isu ini, artinya Nabi mendengar bahwa di antara sebagian orang ada yang mencibir beliau, akhirnya beliau mengumpulkan orang-orang Ansor dan beliau konfirmasi, apa benar ada yang merasa bahwa saya ini lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan keluarga saya atau kaum saya yang dari Mekah dibanding kalian kaum Ansor. Nah, akhirnya seorang tokoh Ansor namanya Sa'ad bin Ubadah mengatakan Ammadzu ahlamina fala ya Rasulullah. Kalau para tokoh-tokoh kami, orang-orang yang berakal di antara kami, orang-orang yang sudah dewasa berpikirannya tidak mengatakan begitu ya Rasulullah. Memang ada di antara kami yang mengatakan begitu, tapi ya itu ya anak-anak muda lah, ibaratnya begitu. Anak-anak muda yang mungkin masih dengan emosi yang meluap-luap, yang belum banyak pengalaman, yang hanya melihat sesuatu dari satu sisi ya, masih belum bijak. Akhirnya Nabi menjelaskan, ama tardawna ayyarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah. Apakah kalian tidak ridho, apakah kalian tidak rela orang-orang itu, orang-orang terutama yang dari Mekah tadi ya, yang baru masuk Islam, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, mereka itu setelah ini kembali ke tempat mereka dengan membawa unta, dengan membawa lembu sebagai rampasan perang. Wa tarji'una antum bi Rasulillah, dan kalian sahabat-sahabat Ansorku itu kalian akan kembali ke Madinah bersama saya, bersama Rasulullah SAW. Kira-kira mana yang lebih afdal kan gitu? Tanya Nabi. Ya, tentu kita tahu bahwa lebih afdal orang-orang Ansor yang kembali ke Madinah dengan membawa Nabi dibanding orang-orang yang baru masuk Islam, kabilah-kabilah yang baru masuk Islam, mereka hanya kembali ke tempat mereka dengan harta rampasan perang. Tapi kalau kita sekilas kan melihat, oh enak ya orang dapat rampasan perang, dapat banyak harta. Tapi orang nggak nyadar betapa yang lebih mulia itu mereka yang pulang ke tempatnya dengan bersama dengan membawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan yang saya jelaskan kemarin. Jadi logika nubuwah, logika kenabian, yang ini juga diturunkan, yang diwariskan oleh para ulama kita ya. Ini supaya kita paham, supaya kita nggak salah paham ya. Itu orang yang memang sudah baik, orang yang memang sudah heroik, sudah punya sifat kepahlawanan, sudah banyak berkorban, biar dia dalam statusnya yang heroik dan dicatat Allah sampai akhirat sebagai orang yang berkorban untuk agama Allah. Jadi kayak sahabat Ansor ini kan dari awal sudah menolong Nabi, sudah berkorban untuk Nabi dan perjuangannya, berbagi dengan sahabat Muhajirin, kan sudah luar biasa. Yang aslinya mereka adalah orang yang berkorban, orang yang patriotik, tapi kalau mereka mengharap pemberian, apalagi sekedar pemberian harta rampasan dari Rasul, akhirnya kan turun pangkatnya, turun derajatnya di sisi Allah terutama kan gitu. Maka Nabi melatih orang yang sudah baik, yang sudah tingkatannya, levelnya sudah tinggi, yaitu orang-orang Ansor waktu itu ya, yang sudah berkorban luar biasa untuk perjuangan Nabi, biar mereka mendapat fadilahnya, mendapat keutamaannya di sisi Allah, dicatat keutamaannya di sisi Allah. Mereka berkorban luar biasa untuk perjuangan Nabi. Nah, itu sudah biar di situ aja, tidak perlu diservis, tidak perlu diberi atau diiming-imingi dengan pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi seperti harta misalkan, yang sifatnya sementara. Sedangkan orang yang baru masuk Islam itu untuk mereka lebih ditarik ke dalam agama Islam, supaya mereka lebih punya ikatan dengan agama Islam, perlu diservis, perlu diberi pelayanan, diberi harta rampasan, diperlakukan dengan baik, sehingga mereka merasa tersanjung, mereka merasa nyaman dengan komunitas Islam. Akhirnya mereka punya ikatan yang lebih kuat dengan Islam, dengan ajaran Islam, dengan umat Islam. Nah itu kan hanya bagi mereka yang
yang katakanlah imannya memang masih awal gitu. Nah, itu makanya logika nubuah di situ. Jadi logika nubuah itu bukan logika kita, bukan seperti kita yang berpikir orang kalau banyak berkorban ya harus banyak mendapat. Bukan seperti itu. Justru orang yang banyak berkorban, dia mendapat keutamanya di sisi Allah, tidak perlu dibalas dengan balasan duniawi. Sedangkan orang yang memang masih orientasinya duniawi, meskipun dia Islam tapi Islamnya masih awam, masih baru, mungkin masih orientasinya masih lebih kuat orientasi duniawi. Nah, itu baru yang kita servis dengan, kita layani, kita beri dengan pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi. Tapi kalau orang-orang yang sudah levelnya tinggi, yang sudah taraf al-yadul ulya, yang memberi, yang berkorban, ya biar dia mendapat keutamaan di sisi Allah, tidak perlu diiming-imingi dengan balasan duniawi. Nah, itulah logika nubuah ya, logika nubuah. Makanya beda dengan logika kita sebagai orang awam. Nah, itu makanya misalkan para kiai-kiai, para ulama, mungkin kalau kedatangan tamu orang yang awam atau orang yang kalau di Jawa istilahnya abangan ya, yang secara agamanya secara formal Islam tapi belum mempraktekkan ajaran-ajaran Islam gitu ya. Itu kira-kira kalau di Jawa disebut orang abangan. Justru kiai-kiai itu kalau kedatangan tamu seperti itu, orang-orang awam, orang-orang abangan, itu justru diservis, dilayani, diperlakukan dengan baik, disambut luar biasa. Tujuannya apa? Mengharapkan supaya mereka punya keterikatan, mereka merasa dihargai oleh ulama, oleh kiai, sehingga mereka akhirnya tertarik untuk lebih menjalankan ajaran Islam. Sebaliknya kalau kadang yang bertamu ke kiai itu mungkin dulu yang dulu pernah menjadi santrinya, ya mungkin itu tetap dihormati selayaknya tamu, tapi tidak dijamu seperti layaknya tadi kiai menjamu orang awam atau orang abangan. Kenapa seperti itu? Padahal kan mungkin santrinya lebih punya ikatan, lebih punya jasa terhadap kiainya, apalagi yang mungkin santri yang dulu berkhidmah kepada kiainya. Karena logikanya tadi, logika kiai itu tadi mewarisi logika nubuah. Santri ini yang sudah berkhidmah, sudah mendedikasikan, sudah memberikan waktunya, tenaganya untuk berkhidmah kepada gurunya, yaitu biar mendapat keutamaan di sisi Allah, tidak perlu diiming-imingi dengan balasan duniawi. Tapi sebaliknya orang yang awam, orang yang abangan tadi diperlakukan khusus supaya mereka punya kedekatan dengan tokoh-tokoh Islam. Nah, seperti itu. Makanya nanti juga dengan logika ini, ketika Rasul wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, mereka yang ikut perang Badar, para sahabat yang ikut perang Badar dengan mereka yang tidak ikut perang Badar, itu ketika menjadi pegawai di pemerintahan beliau, itu ujrohnya atau honornya itu sama. Jadi tidak membedakan antara yang ikut perang Badar atau tidak, itu sama. Nah, itu sempat diprotes oleh Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, padahal Ahlu Badrin, orang yang ikut perang Badar itu kan punya kedudukan luar biasa dalam Islam. Nah, jadi urutannya kalau dalam Islam itu setelah Rasul ya, ini tentu umatnya Nabi ini ya, setelah Rasul yang terbaik adalah sahabat Khulafaur Rasyidun tentunya ya, 4 sahabat yang menjadi pengganti Rasul. Setelah itu derajat berikutnya secara lebih umum yaitu al-asyaratul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga ya. Ya termasuk tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Sa'id, kemudian banyaklah, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, setelah itu derajat yang paling tinggi berikutnya adalah Ahlu Badrin, mereka yang ikut perang Badar. Baru setelah itu mereka yang ikut Bai'atur Ridwan. Nah, kemudian baru sahabat Nabi secara umum dan umat Nabi Muhammad secara lebih umum lagi. Itu kan menunjukkan Ahlu Badrin
orang yang ikut perang Badar itu punya posisi luar biasa istimewa dalam Islam, khususnya di zaman Nabi. Nah, karena itu perang pertama yang betul-betul menguji apakah seorang mukmin ini betul-betul iman. Jadi orang yang ikut perang Badar itu betul-betul orang yang diakui keimanannya kepada Allah. Makanya posisinya luar biasa. Posisi kaum Islam, umat Islam cuma 313, pasukan kafir Quraisy ada 1000, sekitar 1000 dengan senjata lengkap, sementara umat Islam 313 senjatanya cuma sedikit, kendaraannya sedikit. Itu betul-betul pasrah kepada Allah gitu, tawakal kepada Allah. Nah, itu betul, makanya orang yang hadir di perang Badar itu, yang ikut perang Badar di pasukan Islam tentunya ya, itu betul-betul punya derajat luar biasa, diakui dalam Islam ya. Nah, ketika kembali ke cerita tadi, ketika di zaman Abu Bakar ahlu Badrin, orang yang ikut perang Badar dengan yang tidak, disamakan ujrohnya, disamakan honornya sebagai pegawai, itu digugat oleh Sayyidina Umar, ya Khalifatul Rasulullah, ya Abu Bakar penggantinya Nabi, masa ahlu Badrin, orang yang ikut perang Badar dengan yang tidak engkau samakan honornya? Tapi apa kata Abu Bakar? Fadluhum indallah, innama fadluhum indallah. Keutamaan atau ketinggian derajat, keistimewaan ahlu Badrin, orang yang ikut perang Badar, itu ada di sisi Allah. Tetapi di dunia, selama pegawai itu sama-sama pegawai, entah ahlu Badrin, entah yang ikut perang Badar atau tidak, ya honornya sama, keistimewaannya di sisi Allah. Maka kembali ke tadi ya, bahwa logika nubuah itu justru orang yang sudah banyak berkorban, orang yang sudah banyak memberi, itu tidak perlu diberi pelayanan sebagai balas jasa, tidak perlu diberi balasan duniawi ya, karena biar mereka posisinya tetap sebagai orang yang berjasa bagi agama Islam di sisi Allah. Nah, tapi kalau orang yang memang mungkin masih punya orientasi duniawi, baru itu yang diperlakukan khusus, diberi iming-iming harta misalkan. Nah, itu seperti itu. Wa rawa at-Tirmidzi an Sa'id bin Musayyab an Safwan ibn Umayyah annahu qala laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta annahu la habbun nasi ilayya. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Jadi Safwan bin Umayyah tadi yang diceritakan di cerita sebelumnya, diberi ghanam, diberi kambing, diberi domba, yang jumlahnya saking banyaknya itu sampai di antara dua bukit istilahnya ya. Nah, itu dia bersaksi, bersaksi ya. Kalau istilah sekarang memberi testimoni, karena Rasul itu memberi saya dengan pemberian yang luar biasa, yang sebelumnya innahul abghadun nasi ilayya, sebelumnya dia merupakan orang yang paling saya benci, fama bariha yu'tini hatta annahu la ahabbun nasi ilayya. Dengan pemberiannya itu sehingga yang sebelumnya dia adalah orang paling saya benci, sekarang justru ahabbun nasi ilayya, menjadi orang yang paling saya cintai. Nah, ini tadi berkah kedermawanan Nabi, termasuk kepada mu'allaf ya. Makanya kita di salah satu mustahik zakat itu boleh kita memberi sedekah kepada mu'allaf, itu tujuannya tadi untuk menarik mu'allaf tadi supaya ikatannya dengan Islam lebih kuat ya, terutama zaman dulu, karena zaman dulu tadi orang sebagian masuk Islam itu masih karena mungkin takut dengan umat Islam, takut dengan Nabi, jadi belum dari hati yang terdalam. Jadi ditarik supaya betul-betul tulus menjalani Islam dengan diberi oleh Nabi. Kalau sekarang ya tadi kebanyakan kan orang mu'alaf memang sudah niatnya memang dia sudah mantap dari dirinya untuk masuk Islam. Jadi itu proporsional ya, artinya kalau dirasa dibutuhkan diberi ya silahkan diberi, tapi kalau tidak ya nggak perlu, apalagi kalau mu'alafnya udah kaya misalkan.
Wa fi maghazil waqidi inna Safwana tofa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam yatasaffahu al-ghanaima yauma Hunain idz marra bi syi'bin mamlu'in ibilan wa ghanaman fa'ajabahu faja'ala yanzuru ilaihi faqala sallallahu alaihi wasallam a'jabaka hadha syi'bu ya Aba Wahab qala na'am faqala huwa laka bima fihi faqala Safwan asyhadu annaka Rasulullah ma tobat bihadza nafsu ahadin qattu illa nafsu nabiyyin. Nah ini cerita yang lebih lengkap ya. Itu jadi satu ketika Safwan berjalan gitu ya bersama Nabi. Nah ketika itu Safwan melihat kumpulan banyak domba, kemudian banyak unta yang ada di bukit. Jadi bukit itu penuh dengan unta dengan domba ya, yang merupakan ghanimah tadi. Jadi Safwan itu sampai takjub, sampai kagum melihat saking banyaknya itu. Ketika Nabi melihat kekaguman Safwan tadi, akhirnya Nabi mengatakan, a'jabaka hadza syi'bu ya Aba Wahab. Kamu kagum dengan tempat atau bukit yang penuh dengan ghanimah ini? Kata Safwan, "Na'am, iya." Terus apa kata Nabi? Faqala huwa laka. Ya udah, ini ghanimah ini itu buat kamu semua. Huwa laka bima fihi. Jadi tempat ini tempat penggembalaan gitu ya, atau bukit gitu. Itu udah milikmu dengan semua yang ada di dalamnya. Nah setelah itu akhirnya Safwan bersyahadat, bersaksi asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi memang engkau ini betul-betul Rasulullah. Ma tobat bihadza nafsu ahadin qattu illa nafsu nabiyyin. Tidak ada yang akan melakukan kebaikan seperti ini kecuali nabi yang bisa berbuat baik sampai seperti ini. Artinya dia mengakui kebaikan seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh nabi. Yang sebelumnya dia, yaitu Safwan itu memusuhi nabi. Ketika akhirnya Nabi menang, bukannya Nabi balas dendam, justru memaafkan, memberi kesempatan Safwan masuk Islam, dan malah diberi harta yang sangat banyak. Nah kata Safwan, nah ini yang berbuat seperti ini nih nggak mungkin kecuali seorang Nabi. Akhirnya dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu memang betul-betul Nabi. Rawat Tirmidzi annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam humila ilaihi tis'una alfi dirhamin wa wudi'at ala hasirin thumma qama ilaiha yaksimuha fama radda sa'ilan hatta faragha minha. Jadi satu ketika Nabi itu diberi 90.000 dirham yang diletakkan di semacam tikar gitu ya. Nah 90.000 dirham diletakkan di semacam tikar. Nah apa yang dilakukan? Jadi bukan Nabi disimpan sendiri, enggak, justru dibagi-bagikan. Fama radda sa'ilan hatta faragha minha. Jadi Nabi tidak akan menolak, tidak akan menolak gitu ya orang yang minta. Jadi orang yang minta pasti diberi oleh Nabi sampai habis itu uang segitu 90.000 dirham. Dan Nabi sama sekali nggak mikir untuk dirinya sendiri. Makanya dalam cerita lain bahkan disebutkan Nabi itu pernah satu ketika sudah keluar rumah menuju masjid, sudah di pengimaman, mau mulai sholat, beliau kembali lagi ke rumah. Ditanya para sahabatnya, kenapa Nabi engkau kok kembali lagi? Kata Nabi, saya itu baru ingat, saya itu masih punya uang gitu ya, kira-kira gitu. Nah saya itu nggak tenang kalau di rumah saya masih ada uang. Jadi akhirnya Nabi ambil dan disedekahkan. Jadi saking Nabi itu justru takut kalau menyimpan uang, karena dengan menyimpan uang itu jadi hisab. Jadi dihisab, artinya itu nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ada orang misalkan nggak bisa makan, tetangga kita nggak bisa makan, sementara kita masih menyimpan harta banyak dan kita nggak memberi. Nah itu kan harta kita nanti dipertanggungjawabkan. Ada tetanggamu kelaparan, kamu punya harta, punya makanan, kok kamu membiarkan dia, kamu menyimpan hartamu, menyimpan makananmu. Nah itu jadi hisab kita nanti, kita pertanggungjawabkan. Jadi Nabi itu saking takutnya hisab sampai ketika beliau masih nyimpan uang itu malah takut. Jadi pas mau sholat aja
buru-buru disedekahkan uang itu. Ya tentu kita tidak perlu meniru sampai seperti itu ya, karena itu tentu derajat Nabi. Kita tidak perlu seperti itu ya. Kita tetap sah-sah aja punya tabungan, punya simpanan, apalagi jangka panjang ya. Tapi artinya kita juga tetap harus memperhatikan bahwa di antara harta kita itu ada yang harus kita infakkan, kita sedekahkan, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya harta itu meskipun secara zahir ya, secara kasat mata itu kan harta kita, katakanlah kita dapat itu karena pemberian orang tua, atau orang tua kita dapat karena gaji dari kerja, tapi hakikatnya kan harta itu berasal dari Allah. Dan karena rezeki itu dari Allah, Allah juga menentukan di antara harta kita itu ada yang menjadi hak-hak orang yang membutuhkan. Wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Jadi harus kita infakkan. Nggak boleh kita berpikir, wah ini kan harta saya, punya saya sendiri kok, harus saya kasih ke orang lain. Bukan begitu logikanya, karena itu perintah Allah. Dan yang memberi harta kita, memberi kita rezeki juga Allah. Wa an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qol sa'ala nasum minal ansor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum ma sa'aluhu thumma sa'aluhu fa'atahum ma sa'aluhu thumma sa'aluhu fa'atahum ma sa'aluhu hatta idza nafidha ma 'indahu qala ma yakunu 'indi falan addakhirahu ma yakunu 'indi falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif ya'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma a'ta ahadun ata'an huwa khairun lahu wa awsa'u minas sabri. Jadi satu ketika ada sebagian, ini tentu sebagian ya, sebagian sekelompok Ansor datang kepada Nabi minta sesuatu. Habis dikasih, mereka minta lagi, dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi sampai 3 kali. Sampai yang diminta dari Nabi itu habis. Nabi itu sudah nggak punya lagi untuk dibagikan. Terus Nabi mengatakan, ma yakunu indi falan addakhirahu ankum. Apa yang saya punyai, apa yang ada pada saya tidak akan saya simpen sendiri, tidak akan saya simpen dari kalian, akan saya bagikan. Tetapi wa may yasta'fif ya'ifahullah. Ya ini maksudnya Nabi secara tidak langsung ya menegur tapi tidak langsung ya. Orang kalau iffah itu artinya ya nggak suka dikit-dikit minta gitu loh, menjaga kehormatan lah kira-kira gitu, jadi nggak dikit-dikit minta. Nah, tapi maksudnya orang itu hendaknya juga punya iffah, jadi tidak dikit-dikit minta, tidak tomak, tidak dikit-dikit minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Orang kalau sudah merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Kalau orang berusaha sabar dengan apa yang dia miliki, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, akan dicukupkan oleh Allah, akan diberi kesabaran oleh Allah. Lalu Nabi terakhir mengatakan tidak ada pemberian yang lebih baik dibanding kesabaran. Justru pemberian yang paling baik itu kesabaran, bukan materi, bukan harta. Karena dengan kesabaran itu kita siap menghadapi situasi apa saja. Kita mungkin nggak punya harta, nggak punya uang, dengan kesabaran ya kita biasa aja kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya kesabaran, nggak punya rasa cukup, nggak diberi rasa syukur, sebanyak apapun harta kita selalu merasa kurang. Mendapat musibah, mendapat cobaan, kita nggak sabar. Nah itu jadi pemberian yang paling besar, pemberian yang paling baik kata Nabi itu justru kesabaran dari Allah. Rawa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakilu shadaqatahu ila ghairi nafsihi hatta yakuna huwallazi yad'uha fi yadis sa'il. Kata Sayyidah Aisyah, saya itu tidak pernah melihat Nabi itu mewakilkan sedekahnya kepada orang lain. Artinya misalkan Nabi ingin bersedekah dititipkan ke orang. Maksudnya itu disuruh untuk menyampaikan ke orang lain. Ya meskipun Nabi itu punya pembantu rumah tangga katakanlah gitu ya, kayak Anas bin Malik.
Tapi Nabi kalau urusan sedekah itu nggak pernah dititipkan, beliau beri sendiri. Hatta yakuna huwallazi yad'uha fi yadis sa'il. Jadi beliau sendiri yang memberi, apalagi kepada orang yang minta. Jadi nggak menitipkan, nggak mewakilkan kepada orang lain. Ya tentu ini bukan berarti kita nggak boleh misalkan bersedekah lewat lembaga amil zakat, lazis misalkan, atau lembaga amil yang ada di masjid. Bukan berarti begitu. Ya kita tetap boleh, dan supaya termanage dengan baik, supaya dikumpulkan amil itu juga lebih baik. Tapi intinya maksudnya hadis ini tuh Nabi kalau urusan sedekah itu tidak menyepelekan. Jadi beliau beri sendiri. Jadi ibarat kita ya tetap boleh lewat amil, tapi kita beri sendiri. Itu lebih afdol ya. Meskipun kita wakilkan juga nggak masalah. Yang penting kan niat kita, harta kita yang kita sedekahkan tersampaikan, tersalurkan ya. Warawa Ibnu Sa'ad an Ziyad Maula Ayyash atau Maula Ayyash an Abi Rabi'ah qala khoslatani kana la yakiluhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin al-wudu'u minal lail hina yaqum wasailu yaqumu sallallahu alaihi wasallam fayu'tihi binafsihi. Jadi ada kata hadis ini ya, dua hal yang Rasul itu tidak pernah mewakilkan atau tidak pernah minta tolong nyuruh orang lain, kasarnya gitulah. Yang pertama adalah wudu ketika beliau hendak sholat malam. Nah, karena dulu itu untuk wudu, untuk mengambil air nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan tiap rumah kadang dalam kamar udah ada kamar mandi, udah ada keran, wudu sih gampang. Kalau dulu orang itu kalau mau sholat malam itu harus mempersiapkan air untuk wudunya dulu, ditaruh di ember atau di baskom ibaratnya ya. Nah, untuk hal seperti itu tuh Nabi tidak minta tolong orang lain, beliau kerjakan sendiri. Yang kedua, kalau ada orang minta, nah beliau sendiri yang mengasih, tidak dititipkan kepada orang lain. Wa fi sunani Abi Dawud wal Baihaqi an Abdillah al-Hauzani qala laqitu Bilalan faqultu ya Bilal hadithni kaifa kanat nafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kana lahu syai'un wa kuntu anal ladzi aliya dzalika minhu ay anal mutawalli amra malihi mundu ba'athahu Allah ta'ala hatta tuwfiya wa kana alaihi salam idza atahul insanu musliman fara'ahu 'ariyan ya'muruni fa antaliku astaqridu fa ashtari lahu al-burdata fa aksuhu wa ut'imuhu. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi ada orang minta, Nabi memberi dengan tangannya sendiri ya, ibaratnya begitu. Nah, terus di hadis ini ada seorang sahabat tanya kepada Bilal, Bilal, hadithni kaifa kanat nafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih caranya Rasul itu berinfak gitu kan? Nah, terus kata Bilal, saya itu semenjak Rasul diangkat jadi Nabi, saya itu termasuk orang yang mengurus urusan hartanya Nabi. Jadi kan Nabi itu karena Rasul ya, fokus berdakwah, apalagi beliau juga pemimpin kan, fokus memimpin umat, fokus memikirkan strategi jihad, strategi dakwah. Jadi beliau nggak sempat mikir hartanya sendiri. Jadi ada sahabatnya yang dimintai tolong untuk memanage atau mengurus hartanya. Nah, itu diantaranya Bilal. Nah, kalau Nabi, kata Bilal ya, kalau ada orang datang ke Nabi, ada seorang muslim datang ke Nabi, terus sama Nabi dilihat orang itu kok kayaknya kekurangan, kayaknya kurang bekal atau kurang bahan pakaian, akhirnya Bilal diperintahkan untuk membelikan burdah ya. Burdah itu sebenarnya selimut ya, semacam selimut ya, intinya kain atau selimut untuk dipakaikan kepada orang yang datang kepada Nabi tadi. Juga diberi makan, artinya kalau ada orang datang ke Nabi kelihatannya kekurangan baik secara sandang ya, secara pakaian atau secara pangan, itu Nabi memerintahkan Bilal untuk menginfakkan sebagian hartanya Nabi yang
yang di-manage atau dikelola oleh Bilal untuk menyantuni orang yang kekurangan tadi. Wa fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an fali Rasulillah fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khairi min rihil mursalah. Jadi kata Ibnu Abbas ini berarti sepupunya Nabi ya, karena Nabi punya paman namanya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas punya putra diantaranya Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyid Abbas yang putranya terkenal itu Abdullah bin Abbas. Ini terkenal sebagai ahli tafsir di antara para sahabat. Karena dulu meskipun sepupunya Nabi tapi usianya terpaut jauh. Jadi ketika Nabi sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi, Sayyid Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini masih remaja. Itu didoakan Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berkahilah dia dengan pemahaman yang mendalam dalam ilmu agama dan ajarkanlah tentang takwil Quran. Nah, berkah itu akhirnya nanti Sayyid Ibnu Abbas itu dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat sampai dijuluki tarjumanul Quran ya. Ada yang baca terjemahan, ada yang turjuman, sama aja. Jadi artinya orang yang punya kemampuan luar biasa dalam menjelaskan isi Quran gitu. Nah, Sayyid Ibnu Abbas nanti punya saudara juga namanya Fadl. Jadi meskipun yang paling terkenal itu Abdullah bin Abbas, tapi juga punya saudara namanya Fadl ya, Fadl bin Abbas. Nah, kalau Fadl ini yang menemani Nabi ketika menjelang wafat bersama Sayyidina Ali yang memapah Nabi dari kamarnya ke masjid ya, menuju sholat jamaah ketika Nabi sakit menjelang wafatnya. Itu Sayyid Fadl. Nah, kembali ke sini tadi, Sayyid Abdullah bin Abbas itu mengatakan bahwa Rasulullah ajwadan nas. Rasul itu orang yang paling dermawan. Dan saat-saat di mana beliau paling dermawan itu dalam bulan Ramadan. Nah, makanya ini yang diantaranya dianjurkan ya oleh guru-guru kita. Meskipun berinfak, bersedekah itu tentu dianjurkan di setiap waktu ya, tapi lebih afdol, paling afdol itu apalagi di bulan Ramadan. Karena dulu Nabi itu juga paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah itu pas bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika beliau berjumpa dengan Jibril dan mendaras mengulang atau murojaah bacaan Qur'annya. Jadi masyhur ya bahwasanya Jibril itu tiap Ramadan itu mendatangi Nabi, dan di saat Ramadan lah Nabi juga memurojaah mengulang-ulang bacaan Quran yang sudah beliau terima. Karena meskipun Nabi itu tentu tidak pelupa ya, tapi ini menunjukkan Nabi yang tidak pelupa saja kalau Ramadan itu masih murojaah Quran, masih mengulang-ulang. Kalau bahasa kita ya mungkin menyetorkan bacaan Qurannya kepada Jibril, apalagi kita yang masih pelupa kan gitu. Ya makanya kalau di Quran kan sebenarnya disebutkan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi wahai Muhammad di surat Al-A'la itu ya, sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan, itu maksudnya kami bacakan Quran, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Artinya hampir kemungkinan besar Nabi itu tidak lupa kecuali kalau memang dikehendaki Allah, yang itu kemungkinan jarang sekali ya, hampir tidak pernah lah. Tapi meskipun demikian Nabi tetap mendaros, mengulang bacaan Qur'annya dan distorkan kepada Jibril. Nah, ketika itu beliau paling dermawan, paling banyak berinfak, bersedekah pas bulan Ramadan, pas beliau menstorkan bacaannya ke Jibril. Ya, kenapa pas bulan Ramadan? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kalau di tafsir Jalalain yang dimaksud
apa? Yaitu minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi turunnya Quran di tahap pertama. Jadi Quran pertama turun itu kan dari lauhul mahfud ke langit dunia. Nah, itu dalam apa? Dalam sekali. Jadi sekali, baru nanti dari langit dunia diturunkan kepada Nabi itu tadrijan, bertahap sesuai dengan peristiwanya. Makanya itu ada asbabun nuzul kan gitu. Nah, tapi yang dimaksud syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu sebenarnya adalah waktu di mana Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Ini penting dipahami ya supaya nggak salah paham. Apalagi nanti masuk malam 17 Ramadan nih yang disebut nuzulul Quran. Nah, jadi nuzulul Quran yang 17 Ramadan itu sebenarnya nuzulul Quran yang tahap kedua yang dipercayai para ulama jatuh pada 17 Ramadan, bertepatan juga waktu perang Badar. Jadi gini ya, Nabi menerima wahyu pertama, kita tahu Nabi pertama menerima wahyu itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, 5 ayat inilah yang menjadi wahyu pertama yang turun, itu dipercaya para ulama turun pada malam 17 Ramadan. Nah, ini berarti kan turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Kebetulan juga 17 Ramadan ini nanti ketika Nabi sudah jadi Nabi sampai hijrah ke Madinah, di tahun kedua Hijriyah, Nabi perang Badar, itu puncaknya itu juga terjadi pada 17 Ramadan. Nah, jadi ini nuzulul Quran yang dimaksud itu seperti itu. Tetapi nuzulul Quran yang disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di ayat itu adalah nuzulul Quran yang dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, yang waqatan wahidah, dalam sekali, tidak bertahap ya. Jadi sama-sama Ramadan, dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya juga Ramadan, tapi waktunya misterius, waktunya tidak diketahui pastinya. Kenapa tidak diketahui? Karena itu nanti yang jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu fiha, apa itu? Ya. Intinya bahwa nuzulul Quran yang dimaksud di Al-Qadr dan di Al-Baqarah itu adalah nuzulul Quran dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya ya. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Tuh. Nah, itu makanya misterius karena waktunya tidak diketahui. Karena yaitu yang disebut nuzul Lailatul Qadar. Tapi nuzulul Quran yang dimaksud peringatannya 17 Ramadan itu adalah yang wahyu pertama. Gitu ya. Nah, kebetulan Abah dulu juga mulai meresmikan pesantren Baitul Hikmah mengambil tabarrukan dengan malam nuzulul Quran. Jadi biasanya peringatan berdirinya Baitul Hikmah itu 17 Ramadan ya. Dan nanti hendaknya santri-santri juga sambil mendoakan ya, terutama untuk pesantren kita. Nah, kemudian ini masuk ke bab selanjutnya tentang kamalu wafaihi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan Nabi dalam menunaikan hak-hak orang lain ya. Entah hak itu berupa hak yang sifatnya adami atau hak yang sifatnya kebendaan. Misalkan ada orang yang pinjam atau Nabi mungkin meminjam uang atau meminjam harta atau sesuatu, itu ditunaikan. Tapi selain itu juga memenuhi hak orang lain dalam pengertian memenuhi hak kehormatan orang lain. Jadi biasanya diterjemahkan riayatul hurmah. Jadi wafa itu riayatul hurmah, menjaga kehormatan orang lain.
atau al-ihtifaz bisyai'i wal mulazamatu lahu, menjaga sesuatu dan menetapkan, jadi menetapi pada menjaga itu. Atau hifdzus syai'i wa mura'atuhu halan ba'da halin, jadi menjaga sesuatu termasuk kehormatan orang lain dari waktu ke waktu. Al-wafa'u khulqun, al-wafa'u khuluqun rafi'un, ya la yatakhallaqu bihi illa man hasunat siratuhu wa saluhat sariratuhu wa qad da'a ilaihi wa hadda alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat menunaikan hak orang lain secara hak kebendaan atau hak kehormatan orang lain itu adalah akhlak yang luhur, yang mana hanya orang-orang yang kepribadiannya baik yang dapat mempunyai akhlak seperti itu. Maka Rasul adalah orang yang paling sempurna dalam menunaikan hak orang lain, dan beliau juga mengajak, mendorong kita untuk untuk menunaikan hak orang lain. Wa la'alla min arwa'i madzahiril wafa'i bil ahdi ma hadatsa fi sulhil Hudaybiyah. Faqad salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al musyrikina yaumal Hudaybiyah ala asya'a minha. Nah, ini cerita panjang ini. Ini mungkin kebetulan juga waktunya sudah hampir habis ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti tentang bab ini akan kita lebih lanjut bahas besok. Semoga bermanfaat. Nanti malam 17 Ramadan ya, nuzulul Quran. Alangkah baiknya kita peringati, kita pergunakan juga dengan baca Quran, menghidupkan malam nuzulul Quran dengan membaca Quran, juga dengan berdoa. Karena seperti saya sebutkan tadi, kebetulan pesantren ini juga berdirinya 17 Ramadan. Jadi sambil berdoa untuk pesantren kita. Demikian saja dari saya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.